pelajaran hari ini, yaitu tentang pemaparan penerapan disiplin positif di sekolah. Oke, sebelum itu kita memulai kegiatan. Untuk memanaskan keadaan, Ibu akan meminta rekan-rekan guru dan anak-anakku yang tercinta untuk berdiri. Kita akan pemanasan, silakan berdiri. Oke, kita akan pemanasan untuk menggerakkan otot-otot yang kaku. Oke? Sebelumnya kita dengarkan dulu. Oke. Oke, bersiap, lebih cepat temponya. Lebih cepat lagi, temponya selesai. Sekali lagi. Oke, sebelum kita sudah panas? Sudah. Suasana sudah
melakukan kegiatan. Selanjutnya apa lagi? Apa lagi? Kedua yang disampaikan saran kesepakatan kita yang kedua, tidak ribut. Tidak ribut. Oke, yang ketiga, apa lagi? Aktif bertanya. Aktif bertanya. Aktif bertanya. Yang keempat, tidak menyela saat yang lain berbicara. Tidak menyela saat yang lain bertanya. Oke, ada 4 kesepakatan yang kita buat. Sepakat untuk melakukannya sampai sesi terakhir. Bagaimana sepakat? Sepakat. Belum, tidak ada suaranya, kita tidak bersemangat, Ki. Sepakat? Oke, jadi ada 4 poin yang kita gunakan dalam kesepakatan. Kita jadikan kesepakatan kelas. Oke, selanjutnya adalah masuk ke materi tentang konsep utama modul budaya positif. Konsep utama modul budaya positif itu ada 6. Ada 6 konsep utama budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah, terutama di sekolah kita di SMP Muhammadiyah 10. Pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kedua, teori motivasi, hukum dan penghargaan restitusi. Selanjutnya, keyakinan kelas. Setelah itu adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, 6 restitusi, 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang disiplin positif. Oke, disiplin positif, perubahan paradigma. Pertama adalah tentang perubahan paradigma. Oke, untuk membangun budaya yang positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman, nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk dari disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Nah, sekarang disiplinnya ke semua selama ini, baik guru maupun siswa. Apakah sudah disiplin? Sudah merasa melaksanakan disiplin? Sudah. Oke, kita lihat sebentar. Oke, pembahasan disiplin kali ini kita akan meninjau teori yang dikemukakan oleh Dean Gosser. Sebelum kita gali lebih lanjut tentang disiplin restitusi dari Dean Gosser, kita akan menyamakan model berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Nah, sekarang paparan dari William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ada 4 miskonsepsi yang sering terjadi di sekolah. Di antara rekan-rekan guru semua yang ada di sini, apakah pernah melaksanakan atau pernah melakukan miskonsepsi
dan bermanfaat. Ada yang merasa seperti itu? Ada yang merasa bahwa dengan memberikan siswa hadiah, dengan memberikan siswa pujian itu efektif? Pasti ada. Yang selanjutnya adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pernah? Apakah pernah kita membuat murid kita merasa bersalah? Misalkan menceramahi siswa sehingga siswa itu merasa bersalah, merasa sedih sampai mengeluarkan air mata. Pasti pernah. Saya pun pernah. Kemudian selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Contohnya, saya digunakan harus seperti itu. Pernah? Pernah. Oke, pernah. Nah, inilah paradigma yang harus kita rubah. Oke, selanjutnya. Perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Stimulus respon, realita atau kebutuhan kita semua. Sedangkan teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi setiap siswa itu berbeda kebutuhannya, tidak semua siswa sama. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Nah, untuk teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ingat, di sini paling sering menjadi kesalahan kita adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, padahal menurut teori kontrol bahwa semua perilaku yang terjadi itu memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Untuk stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan yang gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada menang kalah, semua menang. Oke, selanjutnya disiplin. Tadi mengatakan bahwa sudah disiplin semua. Sekarang, apa itu disiplin? Ada yang bisa menjelaskan dengan bahasa sendiri apa ini disiplin? Ada yang bisa tolong angkat tangan? Apa itu disiplin? Dengan menggunakan bahasa kita saja. Apa itu disiplin? Oke, silahkan Ibu Nurul. Pakai bahasa sendiri. Ya, menggunakan bahasa sendiri. Disiplin menurut saya itu konsisten dengan sesuatu yang dibuat untuk diri kita. Misalkan tidak ingin telat ke sekolah, berarti kita harus mengatur waktu sedemikian rupa supaya kita bisa tepat waktu ke sekolah. Mungkin seperti itu. Oke, konsisten dengan apa yang kita lakukan. Ada yang lain, Ibu Indah, misalkan ada yang bisa jelaskan apa itu disiplin? Ibu Indah, apa ini disiplin? Bisa menggunakan bahasa sendiri. Saya disiplin itu Oke, tepat waktu. Oke, saya simpulkan di sini, disiplin adalah sikap rela sepenuhnya dalam menaati segala aturan dan norma yang ada dengan penuh rasa tanggung jawab. Kedisiplinan kerap identik dengan tindakan kekerasan dan hukuman. Kenapa di sini identik dengan kekerasan dan hukuman? Biasanya yang tidak disiplin
batin, permasalahan emosional, tertekan, perilaku menyimpang, dan bahkan rendahnya nilai diri mereka. Mengingat hal di atas, tentunya kita perlu melakukan pendekatan yang lebih baik dan efektif. Nah, salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan adalah disiplin positif. Oke, selanjutnya. Disiplin positif adalah cara menerapkan kedisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk mandiri. Disiplin positif dilakukan supaya anak melakukan sesuatu bukan karena ditakut-takuti dengan hukuman, ancaman, atau karena dijanjikan sogokan atau hadiah. Misalkan, besok kalau terlambat lagi, kuhukum ki. Ada yang sering seperti itu? Ada. Besok kalau kita tidak kerjakan tugas saya hukum ki. Oke. Hal ini sudah menjadi kebiasaan dan kebiasaan inilah yang harus kita rubah dengan menggunakan disiplin positif. Pendekatan-pendekatan yang kita gunakan agar siswa atau murid memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab atas kesalahan mereka tanpa melakukan kekerasan. Oke. Disiplin positif pendekatannya menekankan pada pengajaran dan pembelajaran melalui pengembangan keterampilan, kemudian tanggung jawab dan kemampuan berpikir kritis. Dalam kelas, menerapkan disiplin positif, fokus utama adalah membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mengajarkan mereka mengatasi konflik dan tantangan dengan cara yang sehat. Ini menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Pada akhirnya, siswa merasa diterima dan dihargai. Oke. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana belajar. Jadi dalam suasana belajar, kita guru wajib membangun sikap disiplin murid dengan cara yang baik, dengan pendekatan dan sebagainya, tidak dengan menggunakan hukuman atau kekerasan. Nah, pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin, disiplin adalah belajar. Disiplin adalah belajar. Kata yang juga saya baru temukan di sini, bahwa disiplin ternyata mengartikan bahwa belajar, bukan patuh, tetapi belajar. Kata disiplin berasal dari kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri mereka.
baik. Nah, kepedulian ini dan tersebut selanjutnya terbangunnya pemahaman dan sadar diri peserta didik dalam pemikiran dan perilaku perilaku baik hidupnya, kemudian keterampilan hidup, keterampilan sosial, keterampilan dan keterampilan dalam menyelesaikan masalah. Potensi peserta didik sebagai pelaku korban kekerasan cara baru yang lebih ramah anak dalam layanan pendidikan dan pemikiran serta perilaku peserta didik. Oke, selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat manusia yang merupakan tujuan dia yang dicapai secara individu. Nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, maupun agama dan latar belakang. Nah, nilai kebajikan profil berdasarkan profil pelajar Pancasila. Pertama, kedua mandiri, bernalar kritis, berkepentingan kelompok, royal. Oke, selanjutnya kreatif. Oke, kemudian primaritas, kurang tinggi. Nilai-nilai kebajikan ada yang ada toleransi, hormat, integritas, mandiri, menghargai, manusia, empati, pendidikan merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Dari nilai-nilai kebajikan ini sebenarnya sama, mandiri, kemudian di sini juga ada mandiri, rasa hormat, berkebinekaan global, kemudian empati dan semua ini merupakan nilai kebajikan universal.
hukuman. Kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Tiga, untuk menghargai diri sendiri. Dan tiga, perilaku, motivasi perilaku seseorang manusia ini masuk dalam motivasi eksternal. Untuk kenyamanan atau hukuman. Misal, orang guru menyelesaikan orang pembelajaran perangkat pembelajarannya atau modul ajaran apabila diberi hukuman oleh dua imbalan dari institusi. Misalkan seorang anak belajar dengan bila berhasil akan peringkat atau nilainya bagus dalam satu semester, orang tuanya menjanjikan akan memberikan dia, misalkan nilai bagus seperti maka dia akan memberikan ini tadi motivasi yang berupa dari orang lain. Nah, yang ketiga, motivasi untuk menghargai diri sendiri atau kesadaran kita sendiri. Bisa kalau saya sekolah, bagaimana saya nanti. Nah, itu adalah motivasi yang muncul dari diri kita sendiri. Muncul dari diri kita. Selanjutnya, hukuman dan penghadangan restitusi. Hukuman atau penghadangan restitusi atas penyelesaian siswa belajar. Penghargaan kepada siswa dapat meningkatkan motivasi belajar dan rasa percaya diri atas siswa tersebut. Penghargaan dapat memotivasi siswa untuk terus berusaha dan lebih berprestasi. Nah, sedangkan hukuman adalah konsekuensi perilaku siswa yang tidak sesuai dengan atau nilai yang berlaku. Hukuman perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif, namun harus kita perhatikan bahwa hukuman bisa memiliki dampak yang negatif jika tidak diberikan dengan tepat. Nah, selanjutnya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi baru untuk memperbaiki kesalahan. Kembali mereka. Restitusi merupakan proses kolaborasi kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang hal seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang tersebut. Dihukum oleh penghargaan seperti yang dikatakan tadi, penghargaan bentuk al-fiqh
secara bergantian. Jadi kita tidak boleh fokus kepada satu murid saja, tapi semua harus kita berikan pengakuan secara khusus. Misalkan hanya berdua, tidak fokus pada proses. Nah, contoh proses bagi murid kemudian pada saat kita melihat siswa memungut sampah atau kertas-kertas yang berserakan di lantai, kita bisa melakukan pengucapan terima kasih. Kemudian terima kasih karena telah membersihkan perhatikan hukuman dan konsekuensi. Kepada siswanya menyampaikan 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya akan terlambat, saya tidak akan terlambat karena jadi siswa disuruh tidak ini adalah
Nah, restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajak kami untuk mencari solusi. Untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu berpikir tentang ciri-ciri dari restitusi. Restitusi memiliki 9 ciri-ciri. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Tiga, tawaran, bukan paksaan. Empat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari tindakan. Restitusi
sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, keluarga, teman, pasangan, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Selanjutnya adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Selanjutnya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan hidup. Kebutuhan ini akan kemandirian, otonomi, memilih pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka belum banyak bergerak, suka mencoba, tidak terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan yang menarik. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Oke, posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru menurut Dian Gosel yang umum dan biasa diterapkan seorang guru, orang tua, atau atasan. Pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke. Penghukum. Posisi penghukum biasanya menggunakan hukuman, mau fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, guru yang seperti ini biasanya percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara diam. Oke. Lanjut, membuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara yang lembut. Membuat rasa bersalah menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau rendah diri. Biasanya guru yang pada posisi ini biasanya itu menggunakan
menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Nah, yang diperlukan di sini adalah kita harus bisa memahami apa yang menjadi alasan murid atau alasan mereka berbuat kesalahan, sehingga mereka bisa atau merasa dipahami. Jadi kita berusaha untuk memahami mereka dengan mencari tahu apa yang mendasarinya, apa alasan mereka berbuat kesalahan. Nah, langkah terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Ketika langkah pertama dan kedua sukses kita lakukan, maka anak akan lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Kehidupan masa depan yang mereka inginkan sangat penting dinyatakan. Ketika gambaran masa depannya sudah ditemukan, maka guru dapat membantu mengarahkan mereka tetap fokus pada gambarannya. Segitiga restitusi dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dengan permasalahannya. Oke, itulah tadi materi yang bisa saya paparkan tentang penerapan budaya disiplin positif di sekolah. Dari apa itu motivasi, apa itu kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan sebagainya. Nah, dari semua materi yang sudah saya jabarkan, saya dapat simpulkan bahwa penerapan disiplin positif tentunya memerlukan proses yang sangat panjang. Proses disiplin digunakan oleh guru untuk membantu murid. Proses tersebut dilakukan agar murid lebih mampu mengendalikan diri dan bertindak sesuai dengan peraturan. Dengan demikian murid dapat fokus terhadap pembelajaran. Hal terpenting yang perlu dilakukan adalah kita harus konsisten dan sabar. Dengan disiplin positif kita berharap akan membawa dampak dan bekal yang baik di masa depan untuk murid dan kita semua. Terima kasih. Sebelum saya tutup, terima kasih, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, izinkan saya membacakan sedikit pantun, yaitu burung dara, burung cendrawasih bertemunya di Pulau Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sentence ada dua, yaitu verbal dan nominal. Oke. Fitra. Aduh, Fitra tidur lagi. Fitra, pergi cuci muka. Setelah itu sebentar jam istirahat, datangi ibu di kantor. Oke? Oke, sekarang pergi cuci muka, Fitra. Oke. Kita lanjut. Assalamualaikum Fitra. Oke, tutup pintu nak. Dari mau istirahat. Iya, Bu. Sudah boleh makan? Sudah, Bu. Oke, sekarang Fitra, ibu panggil ke sini. Tahu tidak kenapa ibu panggil? Ya, tidak, Bu. Tidak. Begini nak, ibu tadi waktunya ibu tadi ngajar, ibu lihat Fitra tertidur sebentar. Nah, sebelumnya juga ada laporan dari beberapa guru, katanya Fitra suka tidur. Kenapa bisa tidur? Ya, Bu, saya mengantuk, Bu. Ngantuk, Ki. Kenapa bisa mengantuk? Ngajar sekolah ini. Hah?
Kenapa Ki kira-kira mengantuk? Jam berapa Ki tidur biasanya? Jam 2 atau jam 1 Bu. Jam 1 atau jam 2? Pagi atau siang atau subuh atau tengah malam? Tengah malam Bu. Tengah malam. Apa kira-kira dikerja itu nak? Main HP. Main HP. Oke, sekarang tidur di kelas termasuk pelanggaran atau tidak? Pelanggaran. Pelanggaran. Nah, kalau misalkan berbicara masalah pelanggaran, Ibu akan mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas. Masih ingat kesepakatan kelas, Pak? Adakah tidak kesepakatan kelas Kak yang berisi larangan untuk tidur? Masih ingat Jiki? Ingat Jiki pintar? Ibu. Iya. Oke, kalau misalkan diingat, coba sebutkan, Ibu minta tolong disebutkan kira-kira keyakinan kelas apa yang kita langgar. Tidak memperhatikan Ibu menjelaskan. Tidak memperhatikan, Ibu tak menjelaskan karena tidur di belakang. Betul? Ibu. Oke, sekarang begini. Menurut anak, karena ini kan tadi kita bilang bahwa tidur di kelas itu termasuk pelanggaran. Toh? Nah, jadi bagaimana kira-kiranya supaya kedepannya tidak tidur di kelas? Apa kira-kira upaya tak? Tidak tidur terlalu Malam. malam. Nah, tidak main HP. atau kurangi main HP toh supaya bisa tidur cepat dan tepat waktu. Oke. Coba diulangi nak tadi apa saja upaya tak? 1. Tidur tepat waktu. Kira-kira tepat waktu jam berapa? 10 Bu. Jam 10 paling lambat. Kedua, apa tadi? Mengurangi main HP. HP atau main game. Oke, ketiga, kalau memang waktunya istirahat kita di. Oke, sekarang. Oke, terima kasih Ibu Hara. Kapan kira-kira mau kita terapkan ini yang 3 tadi kita sebut? Kapan kita mau terapkan? Mulai hari ini Bu. Mulai hari ini. Oke, kalau misalkan mulai hari ini berarti sebentar malam sudah tidur di bawah jam 10. Toh? Iya. Oke. Nah, Ibu harap setelah ini kita terapkan 3 tadi itu sudah tidak ada nih lagi laporan dari guru-guru lain atau Ibu tidak lagi melihat kita tidur di kelas. Bagaimana? Ibu. Oke, makasih Nadi. Mudah-mudahan setelah ini bisa kita merubah sikap kita tidak lagi tidur di kelas. Mudah-mudahan sukses. Oke, makasih. Kembali lagi istirahat lagi.